لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nashkuru ala nikmatillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah setelah Ramadan kita bertemu kembali dalam kajian Rabu malam. Malam hari ini saya hanya akan menyambung kembali apa yang telah saya sampaikan pada kajian sebelum Ramadan dulu. Yaitu masih menyelesaikan tentang status anak di luar nikah. Mudah-mudahan untuk kali ini bisa selesai. Oleh karena itu, kita langsung masuk saja ke materi, tidak usah panjang-panjang pengantar, mengingat waktu. Dulu telah saya sampaikan bahwa yaitu tentang bermacam-macam pendapat tentang anak di luar nikah itu. Bagaimana kalau setelah ibunya hamil tidak ada yang mengawini? Bagaimana kalau setelah hamil ada yang mengawini? Ya. Kemudian bagaimana kalau yang mengawini itu yang menghamili sendiri? Itu semuanya kemarin telah saya sampaikan yang dengan berbagai pendapat para ulama dan dasar-dasar dari hadis-hadis dan firman Allah. Nah, sekarang ada pertanyaan begini, mahramkah anak zina dengan keluarga yang menzinai ibunya? Gitu ya. Seorang ibu, seorang perempuan dizinai oleh seorang laki-laki. Apakah anaknya ini dengan laki-laki yang menzinai itu termasuk mahram? Ini satu pertanyaan. Ya. Tapi dalam hal ini dulu telah dijelaskan pula ya, bahwa anak zina itu terputus dari nasab. Ya. Karena anak zina itu terputus pula dengan persusuan, perkawinan. Atau saya jelaskan begini, bahwa mahram itu hanya didapat karena 3 hal. Mahram ya. Ini yang terakhir kita berbicara tentang mahram. Bahwa mahram itu didapat hanya karena 3 hal, yaitu sebab nasab,
sebab persusuan, ya, dan juga sebab perkawinan. Sebab nasab jelas. Kalau anaknya yang sah berarti mahram. Gitu. Ini sebab nasab. Cucunya yang sah berarti mahram. Ada yang sebab persusuan, karena disusui oleh seorang ibu susuan, maka dia dengan ibu yang menyusui adalah mahram. Ya. Dulu sudah panjang lebar tentang mahram karena susuan ini. Ya, mahram karena susuan sudah kita panjang lebar membahas dulu. Ya, terhadap saudaranya, terhadap bapak angkatnya dan lain sebagainya, itu sudah kita bahas dulu. Kemudian karena perkawinan. Perkawinan itu juga bisa menyebabkan kemahraman. Misalnya begini, seorang menantu terhadap mertuanya, menantu perempuan terhadap mertua laki-laki, itu juga mahram. Karena seandainya anaknya itu bercerai atau mungkin ditinggal mati, mertuanya ini tidak boleh mengawini, kan begitu. Namanya juga mahram. Ya. Atau sebaliknya, mertua perempuan dengan menantunya laki-laki. Ini mahram disebabkan oleh perkawinan. Ya. Jadi mertua perempuannya mungkin juga masih muda, menantu laki-lakinya juga masih muda. Ternyata anaknya ini bercerai. Ya, sekalipun misalnya sama-sama sir misalnya, ya tetap tidak boleh. Karena itu sudah menjadi mahram. Dilarang. Itu yang disebabkan oleh perkawinan. Jadi mahram itu bisa karena nasab, bisa karena persusuan, bisa karena perkawinan. Nah, dan sebab-sebab ini tidak ada pada anak zina. Tidak ada. Ya tidak nasab, anak zina itu ya tidak disusui dan juga tidak karena perkawinan tadi. Makanya di sini dikatakan bahwa anak zina itu adalah bukan mahramnya. Bukan mahram. Itu. Karena tidak ada hubungan nasab, tapi nanti ada pembahasan yang lebih panjang lagi. Sekarang karena yang dulu sudah berbagai pendapat ulama saya sampaikan, sekarang yang terakhir ini yaitu tentang fatwa dari dua organisasi besar yang ada di Indonesia ini. Misalnya yang saya dahulukan dari fatwa Nahdlatul Ulama. Ya, bagaimana? Ini tentang status nasab dan hak waris anak di luar nikah. Jadi ini pernah diangkat di Munas Alim Ulama NU di Lombok pada akhir tahun 2017. Jadi diangkat tema ini ya, dalam Munas beliau-beliau, ya, para alim ulama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, kemudian para ulama yang ikut bermunas pada saat itu mengartikan bahwa anak di luar nikah itu sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan di luar ikatan perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah itu gimana? Yaitu di akadnya itu ada akad nikah. Karena nanti insya Allah dalam fatwa Muhammadiyah nanti akan dijelaskan tentang apa itu an-nikah itu apa, nanti dijelaskan panjang lebar. Tapi di sini hanya disebutkan sebagai anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan
di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama. Kalau perkawinannya tidak sah ya berarti anaknya itu anak di luar nikah. Inilah. Nah, pada saat itu peserta Munas mengikuti penjelasan ini dalam rumusan hukum fikih mengenai masalah ini. Ya, ini yang pertama, ya, kita baca bersama saja. Jika perempuan yang hamil itu dinikahi secara syar'i, yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, maka berlaku hukum nasab, wali, waris, dan nafkah. Jadi siapa saja yang menikahi, karena kemarin waktu menikahi tentang tema menikahi wanita hamil itu di kalangan Nahdlatul Ulama kan membolehkan siapa saja menikahi, tidak harus orang yang menghamili. Maka di sini pertama jika perempuan yang hamil itu dinikahi secara syar'i, yakni dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat dan rukunnya, maka nanti berikutnya akan berlaku hukum nasab, berlaku hukum wali, berlaku hukum waris, dan juga berlaku hukum nafkah. Ya, wajib menafkahi. Nah, nanti penjelasannya ada di sini. Ya. Kemudian yang kedua, jika perempuan yang hamil itu tidak dinikahi secara syar'i, maka ada penjelasan atau rincian begini. Jadi tidak ada yang menikahi baik yang menghamili maupun yang tidak menghamili. Jadi setelah berzina, kemudian dia hamil, tidak ada seorang laki pun yang menghamili. Baik yang mengawini, baik yang menghamili maupun yang tidak menghamili. Ini. Nah, jika anak tersebut lahir setelah ibunya dinikahi, baik oleh ayah biologisnya, ayah biologis berarti yang menzinai ya, atau orang lain, pokoknya dinikahi gitu saja. Baik oleh orang lain maupun ayah biologisnya. Nah, di sini ada penjelasan begini. Jika anak atau janin tersebut lahir pada saat ibunya belum dinikahi siapapun, maka anak itu bernasab kepada ibunya saja. Jadi lahir, setelah hamil sampai lahir tidak ada yang menikahi, maka hubungan nasabnya dan hubungan perdata lainnya hanya kepada ibunya. Kepada ibunya aja. Nah, ini. Nah, jadi jika janin lahir, mana tadi sampai mana? Belum dinikahi maka nasabnya kepada ibunya saja. Kemudian yang kedua, jika anak tersebut lahir setelah dinikahi baik oleh ayah biologisnya atau orang lain, maka di sini ada perlu penjelasan lagi. Ya. Begini, penjelasan yang bagian A, jika janin lahir lebih dari 6 bulan, ya, setelah dinikahi, terus berjalan 6 bulan baru lahir anaknya, maka anak itu tidak bisa bernasab kepada suami ibunya. Mana? Jika lahir kurang dari 6 bulan, ya, kurang dari 6 bulan dari akad nikah, maka anak itu tidak bisa bernasab pada suami ibunya. Tapi yang kalau lahir setelah 6 bulan, maka dia itu bisa dinasabkan kepada suami ibunya. Jadi sekalipun yang mengawini ibunya setelah hamil itu orang lain, tidak apa-apa. Ini menurut pendapat dari ulama-ulama dari kalangan Nahdliyin. Itu pada saat
beliau bermunas itu tadi. Jadi saya ulang biar tidak keliru paham. Jika janin lahir lebih dari 6 bulan dari akad nikah, maka nasab anak itu jatuh kepada suami ibunya. Kalau yang mengawini bukan yang menzinai, maka ya berarti jatuh kepada ini, bapaknya yang baru ini. Tapi kalau lahirnya sebelum 6 bulan, ya, kurang dari 6 bulan, maka anak itu tidak bisa bernasab kepada suami ibunya. Kemana nasabnya? Ya hanya kepada ibunya. Apa tidak bisa bernasab pada yang menghamili? Tidak bisa. Karena kembali kepada hadis al-waladul lil firash. Ini agak mikir ini. Jadi kalau lahirnya sebelum 6 bulan, maka tidak bisa dinasabkan kepada laki-laki yang menghamili tadi. Tidak bisa. Maka ia tetap jatuh berstatus sebagai anak zina. Kalau lahirnya sebelum 6 bulan. Barangkali sekalipun yang mengawini itu ayah biologis. Tapi lahirnya sebelum 6 bulan. Berarti kehamilan itu sudah terjadi pada saat sebelum menikah. Jadi kehamilan yang masih dalam keadaan haram. Ini. Ya, para ulama dari kalangan Nahdliyin mengutip ini, Pak. Ya, pendapat mengutip salah satu keterangan Syekh Al-Mawardi yang menerangkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Syekh Mawardi mengangkat ini. Fa amma in kanat zaniyatu waliyat. Seterusnya itu nanti terlalu panjang kalau artinya aja gitu. Jika perempuan itu kosong, yakni tidak menikah sampai persalinan, maka anak itu dinisbatkan kepadanya, kepada ibunya maksudnya. Pada ibunya. Menurut mazhab Syafi'i, jadi ini arti dari tulisan Arab nih, Pak. Nanti bisa dibaca kalau menurut mazhab Syafi'i, anak itu tidak dinisbatkan pada laki-laki yang berzina. Meskipun dia itu mengakui, oh itu anakku. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa itu. Menurut Al-Hasan Basri, hal itu dimungkinkan jika lelaki tersebut mengakui disertai bukti. Ya. Ini mungkin hampir mirip dengan putusan MK dulu. Pokoknya ada buktinya. Bisa membuktikan bahwa anak ini ada hubungan darah maksudnya. Ada hubungan darah, misalnya dites DNA-nya sama. Nah itu menurut Hasan al-Basri itu bisa dinisbatkan kepada ayah biologisnya. Ini pendapat Pak ya, pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Nah, termasuk dipakai oleh Ibnu Sirin dan Ibnu Rohawah. Ini Rohawai. Memang masalah hukum ini rumit. Karena banyak sekali pendapat-pendapat itu. Kalau kita kembali kepada lafal hadisnya saja, ya wes beres. Tapi kan tidak sempurna kadang-kadang. Kita mengalami kesulitan juga di masyarakat. Maka perlu kita menghadirkan atau membahas juga pendapat-pendapat dari para ulama itu.
Sehingga menjadi clear, jelas. Ibrahim An-Nakhai mengatakan anak itu dinisbatkan kepada seorang lelaki bila ia mengakuinya setelah sanksi had, tapi harus disangsi had dulu, dihukum had. Kalau misalnya dia ya, sama-sama gadis dan jejaka, ya harus dipukuli 100 kali dulu, kan gitu, hukum had. Itu menurut hukum Islam. Itu baru bisa nanti setelah itu dinisbatkan kepada si laki-laki yang menzina itu, yang mengakui bahwa itu anaknya. Gitu loh. Ini macam-macam pendapat ini. Dan anak itu dinisbatkan kepada seorang laki-laki bila ia memiliki budak perempuan meskipun ia tak mengakui bayi itu sebagai anaknya. Kalau laki-laki tadi mempunyai budak perempuan maka bisa, sekalipun dia tidak mengakui, bisa dinisbatkan kepada orang laki-laki. Ini. Jadi sekali lagi menurut Ibrahim An-Nakhai, anak itu dinisbatkan kepada seorang laki bila ia mengakui setelah sanksi had. Kalau yang atas tadi asal bisa membuktikan. Ya. Al-Hasan Basri. Nah, yang paling ringan itu pendapatnya Imam Hanafi. Ya. Imam Hanafi ini mengatakan bahwa anak itu dinisbatkan pada seorang lelaki yang menikahi ibunya. Ya, meskipun nikahnya baru sehari sebelum persalinan. Pokoknya dikawin, ya wes itu pae. Ini menurut Imam Hanafi. Ya bejane sing ngawin. Pokoknya ana sing gelem ngawin ya wis iku dadi pake. Baik yang menzinai maupun yang tidak menzinai. Ini paling enteng, pendapat paling enteng. Sebelum persalinan sehari, sekarang nikah, besok lahir atau lusa lahir, sudah bisa dinisbatkan. Tetapi jika lelaki tidak menikahi ibunya, maka anak itu tidak bisa dinisbatkan kepadanya. Ya, kalau tidak dinikahi ya berarti tidak bisa. Ini pendapat ini kan diambil dari Abu Hasan Al-Mawardi ya, dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Itu pengambilannya diterangkan dari sana. Nah, lalu bagaimana di sini dijelaskan pendapat dari ulama-ulama NU terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu kan dulu itu memang agak ramai kan setelah ya, Imam Pak Mahfud MD waktu itu ketua MK-nya ya, memutus ini kalangan ulama karena agak ramai. Jadi di sini bisa dinisbatkan kepada lelaki yang menzinainya. Ya, ya, secara singkat begitu asal apa? Bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa mempunyai hubungan darah. Pokoknya bisa membuktikan bahwa anak ini dengan bapak yang menzinainya tadi terbukti ada hubungan apa? Hubungan darah. Darahnya itu sama, DNA-nya sama misalnya itu. Nah, maka itu bisa bisa ada hubungan perdata dengan keluarga ayah atau ya, orang laki-laki yang menzinai tadi. Ini menurut putusan MK, pokoknya dibuktikan dengan minimalkan DNA Pak, yang cepat bisa untuk membuktikan itu. Diambil darahnya, bahkan kadang ada kan yang diambil rambutnya saja bisa.
Dijalai, diwarai rambut lalu bisa. Karena sudah modern alat pembuktian sekarang. Jadi oleh karena itu maka peserta Munas ya, lalu memandang bahwa putusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan rumusan hukum fikih. Ya. Itu kesimpulannya begitu, tapi tidak terang-terangan menyatakan mendukung putusan MK. Hanya secara filosofis dia itu mengatakan bahwa putusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan rumusan hukum fikih. Karena dalam kajian fikih kemarin kan ada juga ya, yang menisbatkan anak zina itu kepada bapaknya. Termasuk Umar kan. Ya, sahabat Umar kemarin dalam kajian fikih. Makanya itu sendiri juga tidak menyatakan secara tegas. Jadi kesimpulannya terhadap pandangan beliau terhadap putusan MK ini hanya bahwa putusan MK tidak sepenuhnya bertentangan dengan rumusan hukum. Oke. Ya ini Pak, sudah, insya Allah sudah bisa dipahami Pak tentang ini. Jadi kalau lahir setelah 6 bulan maka itu anaknya. Ya. Kalau sebelum 6 bulan maka tidak bisa dinisbatkan. Itu intinya di situ. Intinya di situ. Nah. Kemudian kita beralih kepada fatwa Muhammadiyah. Muhammadiyah ini menguraikan dengan menitik beratkan kepada kata-kata an-nikah. An-nikah. Bahwa an-nikah itu mempunyai makna hakiki dan mempunyai makna majazi. Tapi pertamanya mereka juga mengemukakan hadis yang berbunyi ini, anak itu adalah anak sah dari orang yang memiliki tempat tidur. Yaitu al-waladu lil firash. Ya, rupanya masih cenderung ke sana. Al-waladu lil firash. Bahkan yang lebih singkat yang dari Imam Bukhari, anak itu adalah milik orang yang mempunyai firash. Al-waladu lil firash gitu aja. Tidak ada sambungannya. Nah, di sini saya katakan tadi bahwa dalam Al-Qur'an ya, kata-kata nikah itu secara lughawi, secara bahasa ya, secara bahasa. Secara lughat itu kan tadi saya katakan ada makna hakiki dan ada makna majazi. Makna hakiki sebetulnya makna yang sebenarnya, tapi kalau makna yang majazi itu makna yang kiasan. Tapi di sini dikatakan bahwa makna yang hakiki ini bahkan hampir tidak terpakai. Tidak terpakai. Tapi makna majazi ini ada dua, tapi yang terpakai, yang sering terpakai itu hanya satu. Nanti diterangkan di bawah. Jadi makna hakiki dan makna majazi ini, kalau hakiki itu adalah ad-dhammu. Ad-dhammu itu yang berarti menindih, menghimpit, atau mengumpuli. Kalau sudah ditindih, ya, sudah dihimpit, sudah dikumpuli, itu berarti sudah nikah. Sekalipun tanpa akad, itu makna yang hakiki. Ya, makna yang hakiki. Tanpa akad. Menindih, menghimpit, atau mengumpuli. Nah, ini. Tapi kalau menurut makna yang majazi, yaitu ada dua, al-aqdu dan al-wat'u. Ya, al-aqdu itu ya akad itu, akad nikah. Perjanjian. Yang berupa perjanjian. Jadi, ada Pak Naib lalu mengakadkan, itu namanya al-aqdu.
ukhtika, wa zawwajtuka dan seterusnya. Itu akad. Al-aqdu. Kemudian juga ada makna majazi yang hanya al-wat'u. Al-wat'u itu ya sama dengan bersetubuh. Kalau sudah bersetubuh itu berarti sudah nikah. Nah, gitu. Tapi yang banyak dipakai adalah yang bermakna al-aqdu, yaitu dalam arti al-aqdu itu tadi. Justru dari yang majazi. Al-aqdu. Ini diambil dari kitab Al-Misbahul Munir. Halamannya itu. Ya. Makanya kita coba melihat dari beberapa ayat Al-Qur'an. Di sana ada wala tangkihu. Tangkihu berarti wala tangkihul musyrikati hatta yu'mina. Berarti di situ tangkihu bermakna akad. Jangan berakad nikah dengan orang-orang perempuan musyrik. Nah, sama. Di sini wala tangkihul musyrikin, tungkihul musyrikin. Sama, jadi juga berarti akad nikah. Ya, kita percepat saja karena dulu sudah kita bacakan ayat-ayat ini. Nah, wa malam yastati minkum taulan ayyang kihal muksonati. Ini juga berarti akad nikah. Fangkihuhunna biidzni ahlihinna, ini juga berarti akad nikah. Semuanya berarti akad nikah. Nanti dilihat dalam Al-Qur'an. Suratnya disebutkan di situ. Baik. An-Nisa 25. An-Nur ayat 3. Az-zani la yankihu. Nah, tidak boleh akad nikah kecuali dengan perempuan yang berzina. Waz-zaniyatu la yankihuha. Ya sama, ini semuanya artinya akad nikah. Nanti ada satu saja nanti yang bermakna biologis nanti ada. Wangkihul ayama minkum, surat An-Nur ayat 32. Ya. Kemudian surat An-Nur ayat 33, wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan. Nikahan di sini juga akan nikah. Ya ayyuhalladzina amanu dan seterusnya, wala junaka alaikum antangkihuhunna. Ya, menikahkan itu berarti akad nikah juga. Nah, ya. Sini. Jadi yang kita garis itu, yang saya garis itu. Jadi sebagian besar dari kata-kata nikah itu berarti al-aqdu. Jadi al-aqdu, Pak, sebagian besar. Ya. Atau menggunakan arti yuridis secara hukum. Jadi merupakan satu perjanjian, satu akad. Bukan hanya asal bersetubuh, bukan hanya asal menindih, bukan hanya asal menghimpit, enggak, tapi harus ada yang secara yuridis, secara hukum, yaitu dengan mengucapkan akad itu. Hanya beberapa ayat saja kata nikah dalam Quran itu diartikan dengan kata al-wat'u. Nanti ada contohnya. Jadi al-wat'u berarti arti biologis. Al-Baqarah ayat 230. Karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa anak yang sah dari seorang suami adalah anak yang lahir dari istrinya yang sah pula. Sedang anak yang di luar perkawinan adalah anak ibunya yang melahirkan. Jadi kalau tidak ada akad, ya berarti tidak anak sah. Akan gitu. Tidak ada akad. Nah, maka di sini ada satu yang bermakna biologis. Yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 230. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Nah, di sini kan dia sudah talak 3 misalnya, Pak.
Lalu istri yang ditalak 3 itu dikawin oleh orang lain, laki-laki lain. Kalau baru hanya akad nikah, maka belum boleh dinikahi lagi dengan suami yang pertama. Baru akad saja, tapi belum dikumpuli. Nah, makanya di sini hatta tangkika ini berarti sampai dikumpuli. Bermakna biologis. Yang satu ini saja. Tapi yang lain-lain lagi bermakna akad nikah. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tangkiha zaujan ghairah. Nah, tangkiha di sini bukan hanya sekedar akad nikah, tapi akad nikah dan juga mengumpuli. Karena kalau belum dikumpuli lalu dicerai, ya tidak bisa kawin lagi dengan suaminya yang pertama tadi atau suami yang sebelumnya. Maka di sini terjadi tangkika berarti makna biologis, ya, mengumpuli. Ini, mengumpuli. Nah, ya, tidak usah saya artikan. Ini ada contoh tentang nikah muhalil ini. Dari kasus-kasus tertentu seperti misalnya begini. Seorang laki-laki A. Kalau menggunakan ini, yang bermakna biologis ini, nanti ini gampang diselesaikan. Tapi kalau menggunakan yang al-aqdu, itu barangkali masih agak rumit. Kasus yang seperti ini misalnya. Seorang laki-laki A, kawin dengan seorang perempuan B. Melahirkan seorang anak laki-laki C. Ya. Laki-laki A pernah berzina dengan perempuan D. Ya. Dan melahirkan anak perempuan E. Ya, ini kan ruwet. Persoalannya, bolehkah laki-laki A mengawini perempuan E? Yang notabene anaknya sendiri. Persoalannya adalah, bolehkah laki-laki A mengawini E? Atau laki-laki C yang anak sah tadi, anaknya laki-laki yang anak sah, kawin dengan perempuan E, yang anak hasil dari berzina itu. Nah ini kan satu problem, satu masalah. Nah, dengan menggunakan arti kata biologis watu, maka kasus ini dapat diselesaikan. Kasus ini dapat diselesaikan. Jelas tidak boleh. Karena ini adalah termasuk mahram. Karena ada hubungan biologis. Hubungan nasab. Itu. Ini, tapi kalau menurut arti al-aqdu atau lafal aqdu, ya tidak bisa. Bisa diselesaikan. Inilah. Ini satu problem. Karena kalau menunggu al-aqdu, yang dimaksud dengan nikah itu al-aqdu, maka ya semuanya ini kan tidak sah. Ini. Oleh karena itu, penggunaan arti biologis ini dapat dipahami seperti dulu yang sudah saya sampaikan, itu kan pernah ada yang rebutan anak itu. Sa'ad ibnu Abi Waqqas menggugat kepada Abdu ibnu Zam'ah tentang seorang anak laki-laki. Sa'ad berkata, ya Rasul, ini anak saudaraku, yaitu anaknya Utbah ibnu Abi Waqqas. Itu kata Sa'ad. Menyatakan bahwa ya anaknya. Kemudian Abdu Utbah ibnu Abi Waqqas menyatakan begitu. Kemudian Abdu juga membantah, ini bukan, tapi ini adalah saudara saya. Orang anak laki-laki kata pada Rasulullah, ini anak saudaraku. Lihat rupanya katanya. Lalu Abdu bin Zam'ah berkata, ini saudaraku ya Rasul, lahir dari atas viras budak ayahku. Jadi sebetulnya
Utbah bin Abi Waqqas ini yang menzinai. Tapi ini yang punya budak itu yaitu siapa? Ayahnya Abdu bin Zam'ah ini. Maka Rasulullah melihat anak itu menyerupai Utbah memang. Menyerupai Utbah. Tapi ternyata anak ini bukan diserahkan pada Utbah, tapi diserahkan pada Abdu. Ternyata begitu. Karena al-waladu lil firash. Al-waladu lil firash. Jadi masih kalah. Nah, sekalipun mirip-mirip, secara biologis memang dia menang. Tapi ternyata masih diserahkan pada Abdu. Al-waladu lil firash. Ini hadis muttafaq alaih. Nah, tapi Muhammadiyah lalu begini. Dari hadis di atas dapat difahami bahwa untuk kasus tertentu faktor biologis perlu dipertimbangkan dalam menetapkan kedudukan seorang anak. Ini kata Muhammadiyah. Ya, perlu dipertimbangkan katanya. Nah, makanya tokoh-tokoh kita Jawa Timur itu sebetulnya dulu Pak Saad, Pak Muhammad Hamidi, kemudian Pak Najib Hamid yang almarhum kemarin itu sebetulnya agak cenderung kepada pendapatnya MK itu. Bahkan pernah di sini diadakan bukan munas apa istilahnya, tapi kumpul di sini di Lamongan sini membahas tentang ini. Saya juga pernah ikut pada waktu itu. Tapi keputusannya ya belum final. Belum final pada waktu itu. Ya, pernah dibahas. Ini. Kemudian laki-laki yang menghamili wanita tersebut, bolehkah mengawini? Boleh mengawininya sebelum wanita itu melahirkan anak. Ini memang sejak dulu tentang wanita hamil, mengawini wanita hamil itu kan Muhammadiyah berpendapat bahwa kalau yang menghamili itu yang menzinai maka itu boleh. Dan anaknya juga anak yang sah. Itu dulu kan sudah kita bahas itu. Dalam pembahasan tentang kawin hamil di luar nikah. Jadi di sini karena wanita tersebut tidak termasuk wanita yang haram dinikahi. Tidak ada di ini. Ini larangan mahram, mahramatun nikah dulu. Tidak ada di sini disebutkan, tidak ada itu. Ya, hurimat alaikum ummatukum dan seterusnya. Alasannya Muhammadiyah tidak menyebutkan wanita yang dizinai itu termasuk mahram di ayat ini. Gitu. Maka boleh dizinai dan kalau melahirkan anak yaitu anaknya. Nah, karena itu, kata Muhammadiyah, nikah tersebut adalah sah. Kalau yang menzinai ya. Jika anak perempuan yang lahir dari perkawinan seorang wanita hamil dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya itu, jika kelak akan menikah, maka walinya adalah laki-laki tadi. Laki-laki yang menzinai lalu mengawini tadi. Tidak apa-apa. Itu menurut Muhammadiyah. Karena apa? Karena laki-laki itu telah menjadi ayahnya yang sah. Jadi dengan mengawini itu, maka menjadi ayahnya yang sah. Itu. Ayahnya yang sah. Kurang sedikit. Tidak apa-apa. Jika wanita yang hamil itu dalam keadaan tidak bersuami, karena tidak pernah melakukan akad nikah, sama dengan yang di atas, maka walinya adalah wali hakim. Sekalipun dia mengaku ini dulu saya yang menghamili misalnya, tidak bisa, karena tidak mengawini. Maka walinya harus wali hakim. Wali hakim. Nah, nanti pembahasannya ada sendiri, wali hakim dan lain sebagainya. Ini pendapat Muhammadiyah.
Apa alasannya? As-sultanu waliyuman la waliyalah lah. Jadi sultan atau hakim itu adalah wali bagi orang-orang yang tidak mempunyai wali. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Yang dimaksud wali hakim ya biasanya kan kepala KUA ya, atas tunjukan dari Kementerian Agama, dari Menteri Agama. Ini. Nah, sebetulnya ini masih ada perbedaan pendapat dari 4 mazhab. Hukum menikahi anak perempuan hasil zina ini ada ya, 4 mazhab itu masing-masing berpendapat, tapi sudah habis waktunya. Nah, ini. Maka kesimpulannya ya ini bisa dibaca Pak. Undang-undang ada hubungan nasab asal bisa dibuktikan berdasar putusan MK itu. Asal bisa dibuktikan. Majelis ulama tidak ada hubungan nasab. Tetap al-waladu lil wiras. 4 mazhab tidak ada hubungan nasab. Nahdlatul Ulama ada hubungan nasab jika lahirnya minimal 6 bulan setelah kawin. Muhammadiyah ada hubungan nasab jika yang mengawini yang menghamili. Menurut jumhur ulama, anak hasil zina sendiri haram dinikahi. Nah, ini sebetulnya ada pembahasan ini 4 mazhab ini, tapi ya kita cukupkan di sini aja untuk pembahasan mengenai anak di luar nikah ini. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa kita pahami dan bisa membantu keruwetan di tengah-tengah masyarakat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.